Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsyana Nilsa Fitri, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Bisnis Digital, Universitas Jambi. Dan kali ini saya akan jelaskan tugas individu ke-15 untuk mata kuliah Cyber Security Management. Yuk langsung saja kita bahas soal manajemen resiko cyber yang super penting buat organisasi di era digital ini. Yang pertama, definisi dan pentingnya manajemen risiko cyber. Oke, jadi manajemen risiko cyber itu bisa dibilang proses buat ngatur segala potensi gangguan atau serangan ke sistem IT kita. Tujuannya jelas, supaya data dan sistem tetap aman, tidak diserang hacker, dan operasional perusahaan tetap jalan lancar. Kenapa ini penting banget? Karena sekarang hampir semua bisnis pakai teknologi. Bayangkan kalau sistem down atau data bocor bisa bikin perusahaan rugi besar dan kepercayaan pelanggan hilang. Nah, terus apa bedanya sama resiko operasional dan finansial? Resiko operasional itu kayak kalau kita sistem internal error atau karyawan salah input data. Kalau finansial, contohnya perusahaan nilai tukar yang bikin laba perusahaan turun. Sedangkan resiko cyber, ya itu tadi ancaman dari dunia digital. Misalnya perusahaan kena ransomware, semua data terkunci, tidak bisa transaksi, dan butuh waktu plus biaya besar buat pulih. Nah, itu dampaknya bisa operasional dan finansial sekaligus. Yang kedua, tahapan manajemen resiko cyber. Dalam manajemen resiko cyber ada 5 tahapan utama yang bisa dilakukan. Pertama, identifikasi resiko. Kita cari tahu dulu aset apa aja yang kita punya dan potensi ancamannya. Misalnya data pelanggan atau server internal. Kedua, analisis resiko. Kita nilai seberapa besar resiko itu bisa terjadi dan dampaknya. Ketiga, evaluasi. Kita tentukan mana yang prioritas buat ditangani. Keempat, penanganan resiko. Kita pilih strateginya, mau dikurangi, dihindari, diterima, atau dialihkan. Terakhir, pemantauan. Ini penting banget karena ancaman selalu berubah. Harus rajin review dan update sistem keamanan. Yang ketiga, identifikasi aset, ancaman, dan kerentanan. Nah, di tahap identifikasi ini kita harus ngerti perbedaan antara aset, ancaman, dan kerentanan. Aset itu yang berharga kayak data pelanggan sistem atau server. Ancaman itu potensi serangan, misalnya hacker yang pengen nyolong data. Kerentanan itu celahnya, misalnya sistem login tanpa 2FA. Nah, itu bisa dimanfaatin sama penyerang. Kalau pakai contoh e-commerce, asetnya di database pelanggan, ancamannya peretasan atau phishing. Kerentanannya websitenya belum pakai HTTPS atau sistem loginnya lemah. Yang keempat, strategi penanganan resiko. Kalau resiko udah diidentifikasi, saatnya tentuin strateginya. Ada 4 strategi utama. Yang pertama, resiko activation. Diterima aja karena risikonya kecil, misalnya downtime 5 menit buat update sistem. Yang kedua, risiko avoidance. Dihindari karena vintage nggak nyimpan data kartu kredit biar tidak ribet, jadi disaranin ke pihak ketiga. Yang ketiga, resiko management. Dikurangi, misalnya pasang firewall, enkripsi data, atau update sistem keamanan. Yang keempat, resiko transfer. Dipindahkan, contohnya beli asuransi cyber atau pakai jasa cloud yang udah punya sistem keamanan tinggi. Kalau di startup vintage biasanya mereka pakai kombinasi semua ini. Misalnya data penting diekspresi, urusan pembayaran pakai gateway pihak ketiga. Dan mereka juga punya asuransi kalau ada kebocoran. Nah, itu dia penjelasan dari saya tentang manajemen resiko cyber. Intinya, kita tidak bisa anggap enteng keamanan digital, apalagi dunia
yang serba online kayak sekarang. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan bisa bantu kalian juga ngerti pentingnya manajemen resiko cyber. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Bercanda, ini kan tugas kuliah ya. Terima kasih udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.